Sharina Nuri Ilmi. Selamat datang di channel Lusda Shensya. Ini adalah video pertama tentang segmen, ya benar sekali, Light of Science. Nah, segmen Light of Science ini akan terdiri dari beberapa episode, dan setiap episodenya akan membahas suatu topik pembelajaran, dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang nantinya aku sampaikan. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Aku harap teman-teman semua dapat memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas suatu topik pembelajaran, yaitu concept of science. Let me talk about concept of science. Berbicara mengenai e-learning, tentunya kita sudah sangat akrab dengan sistem pembelajaran secara e-learning. Karena semenjak COVID-19 ini, semua pembelajaran dipindahkan ke dalam sistem pembelajaran secara e-learning. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai definisi tentang e-learning, akan terfikirkan oleh teman-teman semua, e-learning itu adalah online learning, atau virtual learning, atau internet-based. Nah, saya akan menjawab itu semuanya benar. Nah, tapi yang teman-teman sebutkan tadi dan yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran e-learning ini. Untuk itu, mari kita samakan persepsi kita mengenai pengertian dari e-learning. Jika kita bahas secara bahasa, e-learning itu berasal dari bahasa Inggris. E atau I itu berarti electronic, dan learning itu artinya pembelajaran. Nah, secara terminologi, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang menggunakan elektronik dalam sistem informasi dan komunikasi sebagai media dari pembelajaran tersebut, baik itu bersifat secara online maupun secara offline. Contoh seperti kita belajar berbasis web atau kita belajar menggunakan video. Dalam setiap sistem pembelajaran itu mempunyai karakteristik atau ciri khusus yang membedakan suatu sistem pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk e-learning ini ada dua ciri khususnya. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Dan yang kedua, memanfaatkan digital media dan networks komputer. Oke, next. Teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali benefits atau manfaat yang kita rasakan selama belajar e-learning ini. Saya sudah membaca beberapa literatur dan menyimpulkannya menjadi 3 manfaat atau benefit dari pembelajaran e-learning ini. Yang pertama, itu ada efisien. Pembelajaran e-learning ini dapat menghemat biaya pendidikan, menghemat biaya fasilitas belajar, serta menghemat biaya transportasi ke sekolah. Yang kedua, itu ada belajar mandiri. Tahukah kalian bahwasannya belajar mandiri itu dapat meningkatkan kemampuan otak dan daya ingat kita, serta dapat meningkatkan kualitas belajar kita. Manfaat yang terakhir adalah fleksibel. Kita dapat melakukan pembelajaran secara e-learning di mana saja dan kapan saja. Topik yang terakhir, kelemahan dari e-learning. Saya juga sudah menyimpulkan ada 3 kelemahan tentang e-learning ini. Yang pertama, pembelajaran yang cenderung berjalan satu arah. Kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik akan menimbulkan yang namanya miskonsepsi terhadap suatu materi pembelajaran. Yang kedua, asesmen atau penilaian yang berorientasi kepada aspek kognitif saja, sehingga aspek afektif dan psikomotor dikesampingkan. Kelemahan yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas belajar dan software itu sangat minim. Sekian episode perdana Light of Science hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan Instagram @syahrina_nur11. Sampai jumpa di video berikutnya.